Pernah nggak sih, kamu merasa udah olahraga tiap hari, tapi bukannya tambah sehat malah badan jadi capek banget, lemas, bahkan gampang sakit? Jangan-jangan kamu mengalami overtraining. Overtraining itu nyata dan bisa berbahaya kalau dibiarkan. Loh, nggak cuma bikin tubuh terasa lelah, tapi juga bisa menghambat progres olahraga kamu. Di video ini, kita akan bahas apa itu overtraining, tanda-tandanya, dan tentunya tips untuk menghindarinya. Yuk, simak sampai habis, karena ini penting banget buat kamu yang aktif berolahraga. Apa itu overtraining? Overtraining terjadi ketika tubuh kita nggak punya waktu cukup untuk pulih setelah olahraga berat atau terlalu sering. Biasanya, ini terjadi karena kita terlalu memaksakan diri tanpa memperhatikan istirahat dan nutrisi. Padahal, olahraga itu nggak cuma soal kerja keras, tapi juga soal keseimbangan. Bayangin tubuh kamu seperti baterai. Kalau baterai terus-terusan dipakai tanpa diisi ulang, lama-lama habis, kan? Nah, overtraining itu seperti baterai yang udah kosong, tapi kamu terus paksa buat nyala. Akibatnya, performamu malah menurun dan tubuh jadi rentan cedera. Selain itu, overtraining juga bisa memengaruhi kesehatan mentalmu. Kamu mungkin merasa frustrasi karena nggak melihat hasil yang sesuai dengan usaha yang sudah dikeluarkan. Bahkan, motivasi untuk olahraga pun bisa hilang karena kelelahan yang berkepanjangan. Kalau dibiarkan, overtraining nggak cuma mengganggu olahraga kamu, tapi juga bisa memengaruhi aktivitas sehari-hari. Jadi, penting banget untuk memahami kondisi ini agar bisa menghindarinya. Tanda-tanda overtraining. 1. Mood yang buruk. Kamu jadi gampang marah, stres, atau kehilangan motivasi untuk olahraga. Bahkan, hal-hal kecil bisa membuatmu kesal. Kadang, kamu juga merasa nggak ada gunanya untuk melanjutkan latihan. 2. Tubuh gampang sakit atau cedera. Sistem imun kamu menurun, jadi lebih sering flu atau cedera otot. Cedera kecil yang biasanya cepat sembuh pun jadi butuh waktu lebih lama. Ini tanda bahwa tubuhmu butuh istirahat yang lebih baik. Tanda-tanda ini seringkali diabaikan karena banyak orang berpikir, mungkin cuma kurang semangat aja. Padahal, ini bisa jadi sinyal tubuhmu butuh istirahat lebih banyak. Jangan remehkan sinyal ini, ya. Tips menghindari overtraining. Sekarang, mari kita bahas tips-tips praktis untuk menghindari overtraining. 1. Atur jadwal olahraga dengan bijak. Nggak perlu olahraga berat tiap hari. Sisihkan 1-2 hari dalam seminggu untuk recovery aktif atau istirahat total. Recovery aktif bisa berupa jalan santai, yoga ringan, atau stretching. Kamu juga bisa menggunakan waktu ini untuk fokus pada teknik pernapasan atau meditasi untuk menenangkan tubuh. Ingat, istirahat adalah bagian dari latihan juga. 2. Perhatikan durasi dan intensitas. Lebih baik fokus pada kualitas daripada kuantitas. Misalnya, latihan selama 45 menit dengan teknik yang benar lebih efektif dibanding latihan 2 jam yang asal-asalan. Pastikan juga kamu memberikan variasi pada latihanmu, seperti mengganti jenis olahraga setiap beberapa minggu untuk menghindari kejenuhan. Jangan lupa gunakan metode progressive overload secara bertahap. 3. Penuhi kebutuhan nutrisi. Pastikan tubuh kamu mendapat asupan karbohidrat, protein, lemak sehat, serta vitamin dan mineral yang cukup. Nutrisi yang baik membantu tubuh pulih lebih cepat. Jangan lupa konsumsi makanan tinggi antioksidan, seperti buah-buahan dan sayuran, untuk mendukung sistem imunmu. Selain itu, pastikan juga kamu cukup minum air putih agar tubuh tetap terhidrasi. 4. Cukup tidur. Tidur adalah waktu di mana tubuh memperbaiki diri. Usahakan tidur 7-9 jam setiap malam untuk mendukung pemulihan optimal. Kalau kamu merasa sulit tidur, coba kurangi penggunaan gadget sebelum tidur dan buat rutinitas malam yang santai. Kamu juga bisa mencoba teknik relaksasi seperti mendengarkan musik santai atau membaca buku ringan sebelum tidur. 5. Dengarkan tubuh kamu. Kalau tubuh merasa terlalu lelah atau sakit, jangan dipaksa. Istirahat bukan berarti malas, tapi justru tanda kamu peduli sama kesehatan tubuhmu. Mulailah belajar mengenali sinyal-sinyal dari tubuhmu, seperti rasa nyeri atau kelelahan yang nggak biasa. Kadang, jeda singkat justru membantu kamu mencapai performa yang lebih baik di kemudian hari.
6. Variasi latihan. Cobalah variasi olahraga untuk menghindari kebosanan dan tekanan berlebih pada kelompok otot tertentu. Misalnya, gabungkan latihan kardio, kekuatan, dan mobilitas. Kamu juga bisa mencoba aktivitas baru seperti berenang, bersepeda, atau pilates untuk menjaga semangat latihanmu tetap tinggi. Variasi ini juga membantu tubuhmu bekerja lebih efektif. 7. Catat progres latihanmu. Dengan mencatat progres, kamu bisa mengidentifikasi kapan tubuh mulai merasa terlalu lelah. Ini juga membantu kamu untuk menyesuaikan intensitas latihan secara berkala. Selain itu, kamu bisa melihat perkembangan jangka panjang yang jadi motivasi tambahan. Manfaat menghindari overtraining. Menghindari overtraining gak cuma bikin tubuh kamu lebih sehat, tapi juga membantu menjaga semangat dalam berolahraga. Kamu akan merasa lebih energik, performa meningkat, dan risiko cedera pun berkurang. Selain itu, tubuhmu akan lebih cepat pulih, sehingga kamu bisa menikmati manfaat dari latihan secara maksimal. Dengan menghindari overtraining, kamu juga bisa menjaga keseimbangan hidup. Olahraga menjadi sesuatu yang menyenangkan, bukan beban. Plus, kamu akan lebih fokus dan produktif dalam aktivitas sehari-hari. Jadi, lebih baik olahraga dengan cerdas daripada sekadar keras, kan? Nah, itu dia pembahasan kita tentang overtraining dan cara menghindarinya. Ingat, olahraga itu maraton, bukan sprint. Jadi, jaga keseimbangan antara latihan, istirahat, dan nutrisi agar hasilnya maksimal. Sekarang giliran kamu. Apa pengalamanmu soal overtraining? Atau punya tips tambahan untuk menghindarinya? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.